Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Hadirin sidang Id yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah selesaikan melaksanakan ibadah puasa, salat tarawih, menunaikan zakat dan dirangkai dengan jamaah salat Idul Fitri bersama-sama. Doa kita semua mudah-mudahan puasa dan ibadah-ibadah kita mampu menghantarkan kita meraih kebahagiaan dunia dan ukhrawi. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah kita sholat Id di rumah ini dan saling memaafkan, mari kita terus menyinari rumah kita dengan sholat, bacaan-bacaan Al-Quran, dan salawat serta menjauhkan diri dari godaan syaitan. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah engkau jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan, karena sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Hadirin sidang Id yang berbahagia, bahwa musibah dan bencana memang beragam jenis dan bentuknya. Ada yang menimpa jiwa seorang, ada juga yang menimpa tubuhnya, dan ada juga yang menimpa hartanya, dan yang menimpa keluarganya, serta menimpa sisi lainnya. Berbagai ujian itu Allah menyebutkan dalam ayatnya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, yang artinya sungguh akan kami berikan cobaan kalian dengan sakit, sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Ayat ini adalah pemberitaan dari Allah kepada orang-orang beriman, bahwa Allah akan menguji mereka dengan harta, perkara-perkara supaya nyata dikerjakan orang-orang yang sabar. Orang beriman tentu akan bersabar tatkala ditimpa musibah, yakni tetap dalam taat kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah, beristighfar dan bertaubat, serta tidak melakukan perbuatan maksiat, tidak melanggar syariat Allah, dan tidak mengambil hak milik orang lain dan sebagainya. Maka sikap terbaik bagi kaum mukminin tatkala mendapatkan musibah adalah apa yang disebutkan pada ayat berikut, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya orang-orang yang sabar yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepadanya. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dari rahmat Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Inilah yang disebut dengan ucapan istirja, yaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya
Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya berkaitan dengan musibah, sebagian orang menyangka bahwa bila dirinya tertimpa penyakit, misalnya rumah kebakaran, harta kecurian, atau semisalnya adalah karena dirinya sedang dimurkai Allah. Padahal justru terkadang kita diuji dengan berbagai musibah dan bencana karena Allah sedang menyiapkan kita ke tempat yang mulia di sisinya. Atau justru Allah bermaksud menerima kembali kita sebagai hambanya. Jika dengan musibah itu kita beristighfar, bertaubat, dan mengakui segala kesalahan kita, dan mengakui segala kemahabesaran Allah. Sebaliknya, terkadang seseorang diuji dengan kesenangan, seperti harta yang banyak, istri, anak-anak, dan lainnya. Namun, bukan karena kemuliaannya, jika tidak menjadikan untuk taat kepada Allah. Mesti yakin kepada ketentuan dan kekuasaan Allah, bahwa apa yang ditakdirkan Allah terjadi niscaya akan menimpanya, tidak meleset sedikit pun. Sedangkan apa yang tidak ditakdirkan olehnya pasti tidak akan menimpanya. Seperti Allah menyebutkan dalam ayat, ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an tabraha in dzalika 'ala Allah yasir. Laka la tayasu wa la fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, tidak sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membangkang diri. Al-Hadid surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Ma yazalul bala'u bil mu'minina wal mu'minat fi jasadihi wa malihi wa walidihi hatta yalqa Allah wa ma 'alaihi khati'ah." Yang artinya, senantiasa cobaan menimpa seorang mukmin dan mukminah pada tubuhnya, harta dan anaknya, sehingga ia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak memiliki dosa. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Adapun hikmah bagi yang lainnya adalah menumbuhkan jiwa sosial, kasih sayang, dan solidaritas untuk membantu mereka yang terkena musibah. Bahwa sesungguhnya manusia asalnya satu dan bersaudara, termasuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah dan bencana dengan dukungan doa, moral, material, dan apa yang kita bisa. Karena itulah, saudara-saudara yang Allah muliakan, marilah kita jangan terlalu bersedih, berduka, atau nestapa berkepanjangan tiada tara. Yakinlah diri dan memantapkan hati bahwa manusia atas kehendaknya, menunjukkan betapa dhaifnya atau lemahnya diri dan betapa maha kuasanya Ilahi Rabbi. Tetaplah kita bersemangat dan tumbuhkan kekuatan untuk bertaubat, tinggalkan segala maksiat, dan semoga semuanya itu membawa ridho, hikmah, dan manfaat. Segera kita memohon ampun kepada Allah dan beramal soleh, seperti firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Bersegeralah dengan menuju ampunan Tuhanmu, dan bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Quran surah Al-Imran ayat 133. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. 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 Allahu akbar.
إحسانه والشكر له على توفيقه ونعمته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إجلالا لسانه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما رجع الله واعلموا أن الله أمركم بأمر بعد فيه بنفسه وثنوه بملائكته بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين